Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu ya. Untuk hari ini kita akan bahas tentang bentuk akar, bahwa minggu lalu kita sudah bahas tentang bilangan berpangkat. Langsung saja ke materi. Sifat bentuk akar itu misalkan 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Dan hasilnya adalah 8. Sama saja kalau misalkan bilangan berpangkat itu artinya hampir sama kebalikan dari bentuk akar. Akar 3 dari 8 itu adalah 2. Karena 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, jadi kan kebalikannya. Kemudian misalkan ada lagi 4 pangkat 2, itu artinya 4 kali 4. Sama dengan 16. Itu berarti kalau dalam bentuk akar 2 dari 16. Nah, untuk akar 2, hati-hati, untuk akar 2 itu nggak perlu ditulis. Jadi sama saja dengan akar 16. Nah, kalau akar 3, akar 4, dan seterusnya itu baru ditulis ya. Untuk akar pangkat 2 itu nggak perlu ditulis. Nah, dari akar 16 itu sendiri adalah hasilnya 4. Karena 4 pangkat 2 adalah 16. Nah, terus akar 4 berapa? Nah, untuk akar 4 ini kan pangkatnya nggak ditulis. Nah, berarti sama saja dengan akar 2 dari 4, yaitu 2. Karena 2 kali 2 adalah 4. Akar 9 berapa? Sama saja. Itu artinya akar pangkat 2 dari 9. Berapa dikali berapa yang hasilnya 9? Yaitu adalah 3. Akar 25? 5. Karena 5 kali 5 adalah 25. Kemudian akar dari 36? Betul, 6. Karena 6 kali 6 adalah 36. Akar 49? 7. Akar 64? 8. Terus akar dari 100 berapa? Iya, 10. Karena 10 kali 10 adalah 100. Kemudian akar 8. Berapa? 8 kali berapa kali berapa yang hasilnya 8? Oh, nggak ada. Terus caranya gimana? Nah, kita akan menyederhanakan akar 8 tersebut. Langsung masuk ke materi menyederhanakan bentuk akar yang tidak bisa diakarkan ya. Contoh dari tadi akar 8. Caranya kita gunakan rumus pemfaktoran, yaitu pembagian bilangan prima. Masih ingat kan bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan 1. 8. Berarti kalau 8, bilangan prima mulai dari angka berapa? 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Pembaginya 2 dulu. 8 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. Dapat berapa? 4. Dibagi 2 lagi masih bisa? Dapat 2. Dibagi 2 lagi dapat 1. Kemudian karena akar pangkatnya 2, kita ambil 2 angka yang sama. Kita lingkari, kemudian dikeluarkan. Sisanya masih ada 2 yang kuning itu. Kemudian jadi akar 8 sama dengan 2 yang kita keluarkan itu tadi, 2 taruh di depan yang merah. Kemudian sisanya kita masukkan dalam akar yang warna kuning. Jadi hasil dari akar 8 adalah 2 akar 2. Contoh berikutnya, akar 18 sama kita gunakan rumus pemfaktoran. 18 dibagi 2 bisa? Bisa, dapat 9. 9 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa, jadi kita bagi bilangan prima lagi. Berapa setelah 2? 3. Dibagi 3 dapat 3, kemudian bagi 3 lagi dapat 1. Pokoknya yang terakhir itu harus bilangan 1. Nah, kita ketemu 2, 3, 3. Kita ambil 2 angka yang sama, lingkari. Setelah dilingkari, keluarkan. Nah, jadi yang dilingkari itu nanti taruh di depan.
Jadi akar 18 sama dengan 3 yang dilingkari tadi keluarkan kan. Kemudian yang kuning kita taruh di dalam akar. Jadi akar 18 adalah 3 akar 2. Contoh berikutnya akar 24. Sama 24 dibagi 2 bisa? Bisa, dapat 12 dibagi 2 lagi masih bisa dapat 6 dibagi 2 lagi masih bisa dapat 3 dibagi 2 masih bisa? Nggak bisa, jadi dibagi 3 dapat 1. Nah, ketemu 2, 2, 2, 3. Kita ambil dua angka yang sama. Nah, kita keluarkan. Kemudian masih ingat, pokoknya yang dilingkari itu angkanya kita keluarkan, taruh di depan. Jadi sama aja dengan 2. Nah, yang sisanya karena itu kan beda, ada 2. Jadi masukkan dalam akar 2 dan 3. Diapakan? Dikalikan. Ingat ya, sisanya itu walau lebih dari 1 itu berarti dikali. Sama dengan 2 akar 6. Contoh berikutnya, akar 72. 72 kita bagi 2 masih bisa? Bisa dapat 36 bagi 2 lagi dapat 18 bagi 2 lagi dapat 9. 9 bagi 2 nggak bisa, berarti dibagi 3. 3 kemudian dibagi 3 lagi dapat 1. Ambil dua angka yang sama, lingkari, keluarkan. Ada lagi, lingkari lagi, keluarkan. Nah, jadi yang dilingkari itu ada 2. Pokoknya yang dilingkari itu taruh di depan akar, yang paling depan. Jadi akar 72 adalah 2 kali 3. Karena yang dilingkari ada 2 dan 3. Nah, sisanya itu masukkan dalam akar. Karena sisanya cuma 1. Jadi 2 kali 6 adalah 6, akar 2. Paham ya? Nah, sekarang lanjut ke penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Masih ada kaitannya dengan penyederhanaan tadi loh ya, ingat. Rumus dari penjumlahan. A akar C ditambah B akar C sama dengan A ditambah B akar C. Nah, di sini kita pahami bahwa akar C, akar C. Oh, berarti kalau akarnya sama, yang bilangan di depan akar itu tinggal dijumlahkan saja. Ingat ya, akarnya sama. Nah, bilangan di depan akar itu dijumlahkan saja atau dikurangkan, ya kan? Sama rumusnya A akar C dikurang B akar C sama dengan A dikurang B akar C. Jadi tinggal jumlahkan yang di depan akar saja. Syaratnya adalah akarnya harus sama. Contoh, 2 akar 3 ditambah 4 akar 3. Nah, ini akarnya sudah sama. Berarti 2 dan 4 tinggal ditambahkan saja. 2 ditambah 4 sama dengan 6 akar 3. Sudah selesai. Nah, terus yang kalau 3 seperti ini caranya sama saja. 4 akar 2 dikurang akar 2 ditambah 2 akar 2 sama dengan 4 di depan akar kan 4. Terus dikurang akar 2. Nah, akar 2. Ini min 1 ini dari mana? Dikurang 1. Satunya itu dari akar 2 itu. Akar 2-nya di depan tidak ada angka. Nah, berarti sama aja dengan angkanya 1. Jadi 4 dikurang 1 ditambah 2. Paham ya? Akar 2. Jadi 4 dikurang 1, 3. 3 ditambah 2, 5 akar 2. Pokoknya kalau di depan akar tidak ada angkanya itu berarti 1. Ingat. Kemudian contoh ketiga, akar 2 dikurang 3 akar 8. Nah, ini akarnya berbeda. Kalau akarnya berbeda gimana caranya? Harus disederhanakan dahulu. Jadi yang akar 2 itu kan paling sederhana sudah. Nah, ini yang akar 8. Akar 8 kita sederhanakan seperti cara yang tadi ya. Akar 2 dikurang 3 titik 2 akar 2. Nah, ini gini maksudnya. Jadi akar 8 itu
kita ganti 2 akar 2. Dari mana 2 akar 2? Yang tadi, contoh yang tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita menggunakan rumus pemfaktoran. Jadi 8 kita bagi 2, kemudian bagi 2 lagi, ambil 2 angka yang sama. Ya, masih ingat yang penjelasan sebelumnya tadi. Kemudian setelah ini sama dengan akar 2 dikurang, 3 dikali 2, 6 akar 2. Sama dengan 1, karena di depan akar 2 itu tidak ada angkanya, berarti 1 dikurang 6 akar 2 sama dengan 1 dikurang 6 min 5 akar 2. Selanjutnya nomor 4, nah ini agak panjang karena akarnya tidak ada yang sama dan ini perlu disederhanakan semua. Pertama sama dengan 6 dulu tulis, titik, akar 12 kita cari dulu penyederhanaannya, yaitu ketemu 2 akar 3 ditambah akar 27 ya. Akar 27 itu 3 akar 3 dikurang 2 titik akar 75 itu adalah 5 akar 3. 6 kali 2, 12 akar 3 ditambah 3 akar 3 dikurang 10, 2 kali 5 kan 10 akar 3. Nah, akarnya sudah sama, tinggal dijumlahkan atau dikurangkan yang depan akar saja. 12 ditambah 3 dikurang 10. 12 tambah 3, 15. 15 dikurang 10, 5 akar 3. Nah, paham ya untuk materi hari ini. Untuk selanjutnya nanti ada latihan dan minggu depan kita akan bahas tentang perkalian dan pembagian bilangan berpangkat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.